Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam teman-teman semua ya. Seluruh Indonesia nih kita bertemu kembali. Alhamdulillah kita belajar bersama lagi dan saya ucapkan kami tim Rumah Guru mengucapkan turut berbelasungkawa untuk ibu mertuanya, Ibu siapa tadi Pak? Ibu Mei sepertinya ya. Mei ya. Ibu Mei. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Amin. Sebelum kita melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ilmi untuk memulai pembahasannya. Silakan Pak Ilmi. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya masih dalam kondisi sehat walafiat dan juga tetap semangat Bapak Ibu. Karena kunci dalam menghadapi segala sesuatu kalau semangat, insya Allah nanti seluruhnya akan dimudahkan gitu ya. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini bahasan kita adalah matematika. Nah, saya fokus ke KPK, FPB, dan diagram ya. Nah, karena ini saya lihat juga sering keluar begitu ya. Tapi porsi untuk matematika Bapak Ibu, terus terang saja untuk yang hitung-hitungan hanya kurang lebih dari sekian soal itu hanya 4 saja ya. Hanya 4 notok paling ada 5 begitu ya. Jadi tidak terlalu banyak untuk hitung-hitungan sebenarnya ya. Tapi Bapak Ibu, dasar-dasar dari matematika itu minimal harus kita kuasai ya. Sehingga apa? Sehingga ketika soal itu keluar, kita tidak lagi bingung untuk mengerjakannya. Terus terang saja, saya jumpai masih ada juga yang salah dalam mengerjakan soal ya. Kenapa? Karena saya menyadari juga ya, tahu kondisi dari Bapak Ibu semuanya. Ada yang mengajar dari kelas rendah ya, kelas bawah, ada juga yang mengajar kelas tinggi. Kalau mengajar kelas tinggi, saya rasa tidak ada kesulitan ya untuk matematikanya, karena setiap hari sudah berkecimpung di situ ya. Namun kalau mengajar kelas rendah itu agak kesulitan ya Bapak Ibu ya. Apa? Sebentar ya Bapak Ibu ya. Apa? Oh ini lah. Ini. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Biasa kalau sudah di rumah ya begini Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya. Saya izin share screen. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu bisa menangkap penjelasan saya. Dan nanti apabila ditemukan kesalahan, mari kita koreksi bersama-sama Bapak Ibu ya. Karena saya tidak satu-satunya sebagai sumber belajar ya. Jadi Bapak Ibu bisa sumber belajar itu macam-macam ya. Jadi mari kita bersama-sama sharing malam hari ini, bareng-bareng belajar. Mudah-mudahan dengan belajar bersama ini kita dimudahkan dalam kelulusan retaker ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ketika kita menjumpai soal-soal seperti ini ya, soal-soal dalam kehidupan sehari-hari semacam ini ya, yang berkaitan dengan KPK dan FPB ya Bapak Ibu, itu harus tahu kata kuncinya Bapak Ibu. Apa ini termasuk KPK atau FPB? Nah, kata kuncinya itu yang saya beri kuning-kuning ini ya. Kalau KPK itu Bapak Ibu ya, ini saya beri penjelasan ya. Kalau KPK itu ya biasanya begini.
berapa hari sekali bersama-sama begitu. Berapa hari sekali bersama-sama. Jadi nanti kan dihitung ya. Kelipatannya. Berarti itu nanti disuruh mencari KPK-nya. Tapi kalau di sini memasukkan, ya nanti kotaknya itu sama banyak isinya, ya memasukkan, entah itu memasukkan buah, memasukkan makanan, memasukkan kelereng atau sebagainya. Kotaknya itu nanti diisi dengan sama, itu berarti dia FPB. Ya, kata kuncinya di situ. Terus membagikan dengan jumlah yang sama itu adalah juga FPB. Ya, ini kata kunci nih Bapak Ibu ya. Nah, kalau setiap hari sekali, lah ini berarti dia termasuk KPK. Memasukkan FPB ya. Kemudian setiap berapa detik, nah, menyala bersama berarti dia termasuk ke dalam KPK. Nah, kalau sudah tahu Bapak Ibu kata kunci ini, maka kita tidak akan bingung ya. Jadi otomatis langsung saja kita hitung ya. Boleh menggunakan seperti ini manual ini. Ya nomor 1 ya, coba Bu Susi silakan dibaca satu orang. Iya. Silakan untuk nomor yang pertama, silakan Pak Wayan Sparta untuk membacakannya. Silakan Pak Wayan. Nina dan Ani sering berkunjung ke perpustakaan. Setiap 5 hari sekali Nina ke perpustakaan dan Nani setiap 8 hari sekali ke perpustakaan untuk membaca buku. Setiap berapa hari sekali mereka ke perpustakaan bersama-sama? Ya, Bapak Ibu bisa pakai manual ya. Ya. Kan kalau Nina ini setiap 5 hari sekali. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 lah. Nanti dicari yang angka yang sama nanti ya. Kalau Nani ini 8 hari sekali berarti 8, 16, 24, 32, 40. Jadi nanti ketemunya bersama-sama itu yang ke-40. Nah, kalau ingin cara yang pakai yang seperti ini bisa Bapak Ibu. 5 ya di sini ini 8 ya. Nah, otomatis kan kita cari pembagian yang paling kecil dulu ya. 2 kan ya. 5 dibagi 2 enggak bisa, maka dia tetap 5. 8 dibagi 2, 4. Kemudian dibagi 2 lagi, Bapak Ibu selagi masih bisa ya, maka dibagi 2 lagi. 5 dibagi 2 tetap enggak bisa, kita turunkan saja jadi 5. 4 dibagi 2 maka 2 ya. Baik, lanjut berikutnya. Setelah itu 5 dibagi 2 lagi. Tidak bisa, maka tetap kita tulis 5. 2 dibagi 2, jawabannya adalah 1. Nah, maka tinggal yang 5. 5 ini dibagi 3 bisa? Enggak bisa. Dibagi 4 enggak bisa, maka dia langsung dibagi 5. Angkanya sendiri. Maka 5 dibagi 5 sama dengan 1. Otomatis sudah 1 semua, maka di sini sudah selesai. Nah, KPK itu yang dihitung yang mana, Pak? Yang ini semuanya. Semuanya. Nah, yang ini semuanya. Ya, yang ini semuanya dihitung semua. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Faktorisasinya berarti berapa Bapak Ibu? 2 kali 2 kali 2 pangkat 3 kali 5. Nah, 2 pangkat 3 dikali 5. Begitu ya. Nah, 2 kali 2 kali 2 kali 5 sama dengan 40. Cara manual dengan cara yang seperti ini sama. Ya, atau cara yang ketiga boleh Bapak Ibu silakan. Matematika itu yang penting jawabannya sama. Cara boleh beda, yang penting jawabannya sama ya. Kalau jawabannya beda itu nanti yang karena matematika itu ilmu pasti ya. Jadi kalau nggak sama berarti ya ada salah satu yang diragukan begitu ya. Baik, nyampe sini paham Bapak Ibu ya?
Paham, Pak. Jadi kalau Paham, Pak. berapa Iya, hari Pak. sekali bersama berarti dia masuk ke KPK. KPK. Oke, baik. Kalau yang kelas tinggi ini wis makanan setiap hari ini ya, enggak masalah. Iya, Oke, ini untuk lah yang- ini untuk yang kelas Pak bawah Kanapi, tuh, Pak. yang Pak Kanapi seneng ini kan bolu sama bakwan ini kemarin. Tanyakan ya. Coba kita lihat ya. Silakan Bu Susi, satu orang untuk membacakan ya. Iya. Silakan Ibu Mas Lika untuk membacakan. Oke. Ibu mempunyai 30 bolu dan 20 bakwan. Ibu akan memasukkan makanan tersebut ke dalam beberapa kotak sama banyak. Berapa kotak yang dibutuhkan Ibu? 2A, 2B, 5, C, 10, D, 60. Sudah, Pak. Ya, baik. Ini berarti termasuk apa Bapak Ibu kata kuncinya memasukkan ya kotaknya sama banyak. FPB. Nah, kalau FPB itu berbeda dengan tadi Bapak Ibu ya. Berbeda dengan tadi. Kalau tadi itu dikalikan semua yang sini. Ini kalau yang ini hanya yang keduanya bisa dibagi. Yang keduanya bisa dibagi diwarnai atau dilingkari Bapak Ibu. Nah, itu nanti yang dikalikan begitu. Maka di sini kan saya warnai merah ini karena apa? Karena dia bisa dibagi keduanya. Kalau enggak bisa dibagi keduanya, enggak usah dikasih merah. Atau enggak usah dikasih lingkaran ya. Ini untuk FPB. 30 dibagi 2, 15. 20 dibagi 2, 10. Jadi dia bisa dibagi keduanya, maka dikasih tanda merah. Kemudian 15 dibagi 2 tidak bisa. Maka tetap ditulis 15, 10 dibagi 2, 5. Maka di sini tidak dikasih tanda merah karena kita tidak mencari KPK-nya, tapi mencari FPB-nya. Ya. Baik, dibagi 2, keduanya bisa? Tidak bisa. Karena keduanya tidak bisa dibagi 2, maka kita beralih ke 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dibagi 3 tidak bisa, maka tetap kita tulis 5. Nah, selanjutnya dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 tidak bisa, maka dibagi angkanya itu sendiri. 5 dibagi 5 sama dengan 1, 5 dibagi 5 sama dengan 1, maka dia dikasih tanda merah. Nah, kalau sudah ketemu tanda merahnya, ini ada 2, ya, karena dia bisa dibagi keduanya, ya. Nah, maka di sini kita kalikan 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, Pak Kanapi menjawab 5, ya memang bisa. Tapi kalau menjawab 5 itu nanti kue bolunya itu masih bisa dibagi lagi begitu ya. Jadi ini cari yang paling kecil begitu ya. Kalau 5-nya masih faktor persekutuan ya. Nah, betul. Faktor betul. persekutuan. Nah, betul. Jadi ya, begitu, Pak. Jess. Kemarin berasumsinya aku ya faktornya itu, Pak. Banyak. Ya. Jadi kalau kita Biar pilih sama 5 ya banyak. salah di kehidupan nyata kita kotaknya yang dibutuhkan Ibu 5 enggak salah Bapak Ibu. Tapi nanti kue itu masih bisa dibagi lagi begitu maksudnya ya. Jadi sehingga di sini kan bolunya itu terdetek nanti kalau 10 kotak itu bolunya itu 3, bakwannya 2. Kalau 5 berarti berapa Bapak Ibu? Kalau 5 kotak berarti berapa bolunya? 6 dan 4. 6 dan 4. Nah, 6 dan 4 kan masih bisa dibagi lagi, Bu. Ya, masih bisa dibagi lagi ke yang lain ya. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Oh ya, sudah ya. Ini yang mengalami kesulitan biasanya yang guru kelas bawah ya, teman-teman. Iya, betul, Bu. Iya. Bingung, Bu. Bingung. Guru kelas bawah ya. Iya. Kalau pakai pohon faktor itu apa nggak lebih mudah, Pak? Tapi nyarinya 100. Tapi kayaknya enakan ini nih yang kotak. Lebih enak ini, Pak. Kalau pohon faktor itu satu-satu gitu. Ya. Satu-satu harus. Bapak Ibu, pohon faktor juga enggak masalah ya bagi Iya, kita. tapi Ya, Tapi yang untuk nomor nah, angka jumlah yang kecil. sama dengan kalau kita memilih watt itu kan, ada watt yang 2010, ada yang terbaru, silakan yang familiar yang mana kan begitu ya. Ya. Tapi Pak Ilmi,
Iya. Tapi kalau untuk yang kotak seperti itu kita harus tahu dulu bilangan prima ya Pak Ilmi ya. Iya. Misalkan Iya, bilangan Pak prima kan dari 2, 3, 5. Ya, Tapi 9 kan bukan bilangan prima. Jadi kita konsepnya harus tahu bilangan prima dulu ya Pak Ilmi ya. Ya, jelas. Jelas. Betul Bu. Jadi nanti di situ tinggal kita pilih. Tidak boleh dibagi yang lebih besar dulu. Jadi harus diawali dari 2 dulu. Lagi bisa ya. Lagi bisa dibagi 2 ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh loncat langsung dibagi 5 begitu. Tidak boleh ya. Jadi ini ya Bapak Ibu dari awal ya. Nanti kalau tidak bisa dibagi 2 maka langsung dibagi 3. Kalau tidak bisa dibagi 3 dibagi 5. Kalau tidak bisa dibagi 5 dibagi 7 gitu ya. Itu Bapak Ibu ya. Baik. Sebenarnya Pak, sedikit Pak. Ini tanya Pak Ilmi. Oke, monggo, silakan. Kalau menurut saya soal matematika itu nyamannya mereka itu bagaimana gitu. Enak kerja di full factor silakan gitu. Iya, Kalau mau enak ini nggak apa-apa. Iya. Ya, kalau jadi guru disuguhkan dua-duanya saja, Bu, ya. Suguhkan dua-duanya biar anak-anak memilih sendiri yang mana yang menurut kita itu ini yang mudah bagi saya, tapi anak-anak penangkapannya lain begitu loh ya. Tapi konsepnya harus tetap ditanamkan pada siswa Pak, seperti pemfaktoran itu Pak. Iya, harus. Betul. Tetap harus Pak. Iya. Pemfaktoran itu harus tetap konsepnya itu harus ditanamkan pada siswa Pak. Betul. Iya, betul. Iya. Ya, kalau menurut saya siswa harus lebih detail. Kalau langsung kayak boleh langsung cara cepat Bapak Ibu ya. Ya, sang kendang kalau ke siswa jangan cara cepat karena kita menanamkan konsep. Kita masih SD, jadi harus ditanamkan konsepnya. Kalau konsepnya sudah terbentuk, cara cepat enggak masalah. Ya, misalkan ikut olimpiade kan enggak mungkin kita menghitungnya secara normal ya, kan enggak mungkin harus cara cepat kalau olimpiade itu karena dibatasi waktu gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya Pak, kalau yang ini seperti ini nih bisa dua dapat 2 ya, bisa FEB dan bisa KPK. Iya, betul. 2 FEB dan KPK. Kalau pengen nyari FEB-nya berarti harus dikalikan. Kalau nyari FEB-nya itu yang merah-merah saja. Kalau yang KPK berarti dikalikan seluruhnya. Ini tanya Pak Ilmi. Ini kalau misalnya ini ini kan kebetulan merah sama hitam ya Pak Ilmi. Ini misalkan pada siswa di kelas gitu kan. Kalau saya untuk menghindari ini kan kadang-kadang yang 15 atau 15 ini kan jadi bingung. Kalau saya gini Pak Ilmi, 30 dibagi 2 kan 15 bisa. Kalau yang bisa ini ditulis seperti ini, tetapi 15 bagi 2 itu kan tidak bisa saya strip gitu Pak Ilmi. Kemudian gini, kalau yang 10 bagi 2 kan bisa 5. Terus kalau yang 15 dibagi 3, 5, yang 5 ini kan tidak bisa. Ini tidak saya tulis tapi saya strip supaya pada anak-anak itu tidak bingung gitu. Anak-anak nanti yang lengkap, ini kalau yang bisa lengkap ini dilingkari. Kalau yang tidak lengkap, salah satu kosong, ayo dimasukkan kotak. Ini dibuang aja. Maksudnya untuk mencari FBB-nya itu yang di kotak ini tidak dihitung, yang ini juga tidak dihitung, yang di kotak sama saja kalau yang di hitam gitu. Tetapi di sini tidak saya tuliskan, tapi saya strip begitu Pak. Sehingga yang misalnya yang 15 bagi 2 strip sama 5. Gitu kan 10 bagi 2. Kemudian yang 15 bagi 3, 15 bagi 3 kan 5, yang 5 bagi 3 tidak bisa saya strip. Nah, berarti ini kan yang 5 kosong, yang 15 ini kosong. Nah, yang lengkap itu kan cuma yang 15 sama 10 dan 1 sama ini Pak, yang 1 ini 5 bagi 1, 5 bagi 1 ini. Sehingga memang FPB-nya itu 10. Mohon maaf Pak, kalau saya di SD seperti itu. Boleh Bu, kita itu sebagai guru itu kan dalang ya istilahnya ya. Ya kalau dalang itu terserah Bapak Ibu ya. Mau dibawa ke kanan, ke kiri, yang penting nanti konsep itu tertanam gitu ya. Ini malah ilmunya ini melengkapi kita ini ya. Jadi monggo Bapak Ibu menyerap yang mana nanti yang
bisa kita terapkan di peserta didik kita. Silakan, nggih. Oke, berikutnya silakan Bu Susi nomor 3. Ya, untuk nomor 3 silakan Pak Rohman untuk membacakan. Silakan Pak. Mana Pak Rohman? Pak Basis Widodo. Inem mempunyai 60 jeruk dan 24 apel. Inem akan membagikan buah-buahan tersebut kepada teman-temannya sama banyak. Berapa orang teman Inem yang akan menerima buah-buahan tersebut dengan menggunakan FPP, Bu? Dengan menggunakan A4, B8, C24, D12. Kita cari dengan cara FPP. 60 dan 24. Nah, FPP 60 dan 24. Betul ya. Seperti ini Bapak Ibu, coba kita koreksi bareng-bareng ya. 60 bagi 2, 30. 24 bagi 2, 12. 30 bagi 2, 15. 12 dibagi 2, 6. 15 dibagi 2 enggak bisa, maka turun. 6 bagi 2, 3 ya. Kemudian 15 bagi 3, 5. 3 bagi 3, 1. 5 bagi 5, 1. 1 tetap ya. Baik. Jadi yang merah-merah adalah 2 kali 2 kali 3. Maka di sini hasilnya adalah 12. Jadi masing-masing orang mendapatkan apa Bapak Ibu? Ini ya. Nah, ini. Baik ya, jadi masing-masing orang mendapatkan 5 buah jeruk dan 2 buah apel. Ya, jadi paling kecil ini ya, paling kecil ya. Oke, baik. Yang selanjutnya, yang nomor 4, silakan. Nomor 4 silakan Ibu Eli Yuningsih. Silakan Ibu Eli. Ada Ibu Eli? Ya, sebentar, Bu. Iya. Nomor 4 ya? Ya, silakan Ibu. Fi menabung ke bank setiap 15 hari sekali dan Sita menabung ke bank setiap 20 hari sekali. Setiap berapa hari sekali mereka akan pergi ke bank untuk menabung? Nah, jadi kata kuncinya setiap berapa hari sekali ya. Jadi kalau setiap berapa hari sekali maka kelipatannya ya. Boleh pakai manual, boleh pakai hitungan seperti ini ya. Nanti dicoba lagi ya Bapak Ibu ya, yang kelas rendah ya. Untuk kelas tinggi saya rasa sudah tiap hari ya. Ya Pak Ilmi. Baik. Nah, oke, yang selanjutnya yaitu, lah ini tidak 2 lagi tapi 3 ini. Silakan yang selanjutnya. Untuk nomor 5, silakan Ibu Dewi Khotijah. Ibu Dewi Khotijah. Khotijah ya. Khotijah ya. Dewi Khotijah. Ada? Ibu Ida deh. Ibu Ida. Dalam. Iya. Baca deh. Yuk. Salman mempunyai sejumlah bola dengan 3 warna, yaitu 24 berwarna merah, 48 berwarna biru, dan 56 berwarna kuning. Salman akan memasukkan bola tersebut ke dalam beberapa keranjang sama banyak. Berapa keranjang yang dibutuhkan Salman? A4, B8, C16, D48. Nah, jadi kita masukkan ketiganya ya Bapak Ibu ya. Kalau pohon faktor ya nanti buat 3 berarti ya, sama juga ya. Seperti ini ya. Dibagi 2 bisa, ini dibagi 2 lagi bisa ya. Dibagi 2 lagi bisa, dibagi 2 ini ada yang enggak bisa, yaitu yang mana? Yang 7 ya. Kemudian dibagi 2 enggak bisa, langsung dibagi 3 ya. Dibagi 3 ada yang enggak bisa, yaitu 7 ya. 7 ini dibagi 2 enggak bisa, dibagi 3 enggak bisa, dibagi 5 enggak bisa, maka dibagi angkanya itu sendiri ya. 7 dibagi 7 sama dengan 1.
Nah, karena di sini kata kuncinya memasukkan sama banyak, maka dia menghitung apa Bapak Ibu? KPK atau FPB? FPB, Pak. Maka kita cari yang warna merah atau tadi boleh dilingkari begini boleh ya. Baik ya, 2 kali 2 kali 2, maka jawabannya adalah 8. Nah, masing-masing keranjang berisi 3 bola berwarna merah, 6 bola berwarna biru, dan 7 bola berwarna kuning. Gitu ya. Baik. Pak. Ya, selanjutnya terakhir nomor 6. Nanti kita beralih ke diagram habis ini ya. Ya. Nomor 6, silahkan Ibu Desakmade. Ibu Desakmade Lisayani ya. Silahkan Ibu. Dewi, atas kesempatannya. Pada sebuah panggung terdapat 3 lampu. Lampu merah menyala setiap 6 detik, lampu kuning menyala setiap 8 detik, dan lampu hijau menyala setiap 12 detik. Setiap berapa detik ketiga lampu tersebut akan menyala bersama? A2, B4, C8, D24. Nah, kelipatan ya Bapak Ibu ya. Ini berarti kalau setiap berapa detik maka dia mencari KPK. Boleh pakai cara manual seperti ini atau yang bawah seperti ini ya. Baik, saya rasa ini sangat paham Bapak Ibu ya. Jadi mungkin tadi ada miskomunikasi yang apa ya, yang tadi kita, jadi seperti yang nomor tadi, nomor berapa tadi itu? 12. Yang bolu tadi ya, itu ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi jawabannya 10. Baik, kita beralih ke berikutnya, yaitu diagram. Sudah dicoba Bapak Ibu diagramnya? Sudah. Sudah lah. Silakan Bu. Kalau ada seperti ini Bapak Ibu saya terangkan dulu ya, barangkali ada yang belum mengetahui. Kalau ada seperti ini Bapak Ibu, maka yang dicari dulu apa Bapak Ibu? Jumlah seluruhnya, Pak. Jumlah anak Betul sekali. Jadi jumlah seluruhnya ini dicari dulu. 200. Ternyata jumlahnya adalah 200. Setelah itu yang dicari lagi apa Bapak Ibu? Persentase. Coba ayo kita kerjakan bersama-sama ya. Oh, tapi dibaca dulu aja. Bu Susi, satu orang Bu Susi biar jelas ya. Silakan Ibu Mas Rupah untuk membacakan. Silakan Ibu. Setiap siswa di SD Patriot Bangsa diwajibkan memilih salah satu cabang olahraga yang ada di sekolah mereka. Didapat data sebagai berikut. Jenis lomba banyak anak. 1. Futsal 40 anak. 2. Panahan 30 anak. 3. Basket 50 anak. 4. Renang 60 anak. 5. Senam 20 anak. Diagram lingkaran yang menggambarkan data tersebut adalah yang apa? Coba kita hitung dulu ya Bapak Ibu ya, walaupun sudah kenal kita hitung bersama-sama. Caranya tadi kan sama seperti tadi yang Bapak Ibu bilang tadi, bahwasanya kita jumlahkan seluruhnya. Jumlahnya berapa tadi? 200. Maka di sini 40 dibagi 40/200 kali 100%. Dikali 100%. 100%. Hasilnya berapa Bapak Ibu? 20%. Nah, kalau ada gini ya, kalau ada 0, maka nolnya dibaca ya. Hilangkan aja. Tinggal dibagi 2. Berarti berapa Bapak Ibu hasilnya? Tinggal dibagi 2, 40 bagi 2. 20. 20 per 20%.
Oke, yang kedua 30. 15%. 30 per 200 kali 100. Kali 100% sama dengan 15%. 15 ya. Separuh 3 dibagi 2 kan 1,5 30 ya. dibagi 2. 15 ya. Nah, gitu saja ya Bapak Iya. Ibu ya. Simpel kita ya. Terus 50 dibagi 2, 25. Nah, 50 dibagi 2 langsung aja kan, ya kan 25 kan gitu. Jadinya simpel saja ya. Kita ya. Oke, ini berarti 25%. Baik. Terus lanjut berikutnya 60 tinggal 30%. bagi 200 kali 100%. 30%. 30 ya. 30%. Terus 20 dibagi 200 kali 100 10%. Sama dengan 10%. Sama dengan berapa Bapak Ibu? 10%. Maka jumlahnya betul ya, 100% ya seluruhnya ya. Kalau jumlahnya enggak 100% berarti ada yang salah ngitungnya ya. Baik, berarti kita cari yang futsal 20, panahan 15, kemudian basket 25, renangnya 30, senamnya 10. Berarti jawabannya yang A ya. Jawabannya yang A. Jawabannya yang A. Baik. Yang selanjutnya nomor 2. Coba kita hitung. Dibaca dulu Bu Susi, silakan. Ya, untuk nomor 2 silakan Ibu Herin Setiana. Mohon izin Pak Ilmi. J, silakan Mbak. J. Ya, silakan Mbak. Halo, silakan Mbak. Mana tadi? Tadi suara Pak Kanapi ya? Iya, suara Pak Kanapi tadi. Monggo Pak. Izin Pak Ilmi. Iya, monggo Itu Pak. kan apabila kita dengan satuan persen Pak ya. Kadang kan ada yang satuan derajat Pak. Oh, leres. Iya, kita tadi tidak saya bahas. Bila banyak anak sekian itu berapa derajat? Berarti kan kita pakai satu putaran penuh Pak ya? Iya. Berarti tinggal dikalikan 360 derajat. Dikali 360 derajat. Ya lupa tadi saya kok enggak bahas itu juga tadi ya. Itu kan ada ya, karena di soalnya ya. Pak Ilmi itu tidak menyebutkan berapa persen Pak. Iya. Betul. Dan, saya sempat soal ini sama seperti soal di yang saya kutip dari buku itu orang di soal tidak menyebutkan berapa persen atau berapa derajat untuk masing-masing itemnya. Ada anak yang menjawab dengan satu putaran penuh berarti pakai derajat, ada yang menjawab dengan persen. Akhirnya keduanya ya saya iyakan. Betul Pak. Betul, berarti ini tambahan ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kalau ada waktu lagi kita bahas lebih detail karena lagi, ini pakai lingkaran Pak Ilmi. Karena lingkaran kan identik itu kan dengan derajat. Iya, identik dengan derajat, betul sekali. Kalau ini tinggal lihat pilih optionnya aja. Kalau optionnya kok persen berarti ya persen. Iya, benar. Ya, jadi kita lihat. Tapi kemarin itu pas waktu UP itu disuruh ngitung dua-duanya, ada yang gitu. Iya. Iya, jadi tergantung ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa dilihat kalau memang di situ cukup dengan persen saja bisa terjawab ya kita jawab dengan persen ya. Oke, baik. Mudah-mudahan ada waktu lagi kita bahas lebih detail lagi ya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau untuk derajatnya gampang aja Pak, tinggal kita kalikan dengan 360 derajat. Iya, dikalikan dengan 360 ya, betul sekali. Dilihat ininya dulu ya,
option ininya apakah menggunakan persen atau menggunakan derajat. derajat ya. Ya. Betul ya. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Nih, terima kasih tadi Pak Kanapi. Itu terus terang sudah saja sangat mengingatkan ya. bermanfaat untuk teman-teman ya. Betul, betul Besok sekali. Pak Ilmi besok belajar yang ada derajat-derajatnya ya. Iya. Baik, baik. Ya. Oke. Jadi malam hari ini kita yang persen, besoknya derajat ya. Baik. Oke. Silakan nomor 2. Tadi nomor 2 siapa? Belum saya ini ya. Oh iya, 150 nah. Nomor 2 Ibu Neni Isnaini, silakan. 200. Ya, nomor 2 ya Bu. Iya. Berikut ini tabel hasil panen palawija di Desa Makmur. Tanaman hasil panen. Nomor 1 cabai 20 ton, nomor 2 kedelai 15 ton, nomor 3 kacang tanah 10 ton, nomor 4 jagung 25 ton, nomor 5 singkong 30 ton. Data hasil panen tersebut jika digambar dalam diagram lingkaran adalah sama ya caranya seperti tadi ya Bu? Iya. Ya Pak. Iya. Ya, kita total dulu ya. Kita total dulu totalnya berapa? 100 ton. 100 ton. 100 ton. Kalau 100 Bapak Ibu berarti ya persennya wis enggak usah dihitung Bapak Ibu. Ya, Dan kita itu harus cerdas juga ya. Kalau memang ini totalnya 100 berarti ini nanti ya 20%, ini 15%, ini 10%, 25%, 30%. Jadi enggak usah dihitung Bapak Ibu. Kalau nanti loh totalnya kok 100 ya sudah berarti kita enggak usah menghitung berarti sudah langsung 20%, 15%, 10%, 25%, 30% ya seperti itu. Baik, nyampe sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Lah, bisa dicoba untuk ke derajat ya? Bisa dicoba untuk ke derajat? Ya. Oh, pakai derajat. Ya, baik. Sebentar ya. Ini ada gangguan ini di saya ini. Bentar ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, baik. Diperbesar lagi Pak Ilmi. Ya. Loh ini sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini kelihatannya gangguan ini ya. Sebentar. Oke, baik. Oke. Nah, karena prosentase daripada persennya ya itu tadi sudah terjawab ya, maka kita coba menghitung untuk derajatnya ya, Bapak Ibu ya. Halo? Ya. Ya, kita hitung derajatnya ya. Ayo coba bersama-sama ya. Coba bersama-sama. Silakan di komando ayo, bareng-bareng ayo. Ini ditulis berapa ini kira-kira? 20/100. 20/100. 100 itu dari mana Bapak Ibu? Jumlah seluruh hasil panen. Terus dikali 360 derajat ya. Berarti 72 derajat. 70%. Nah, 72 derajat. 72 derajat. 72 derajat. Oke. Tambah 72 derajat ya. Ya. Sebentar saya carikan derajat ini biasanya di formula ya. Waduh, enggak ketemu ini derajatnya. Nah, pakai derajat ya Bapak Ibu ya, tapi sudah paham ya. Kontrol 0 ya.
Kontrol Sip 0 0 bisa apa ya? kontrol 0 ya? Saya lupa. Sip 0 Oh, enggak bisa ya? nggak bisa ya? Enggak bisa. Saya lupa lagi. Ya. Ada yang tahu Bapak Ibu? Oh, di itu ya, di insert ya, di insert itu, kemudian di Simbol. Ada ya. Kontrol Shift plus coba itu Pak. dekat perda. Nah, ini ya, sudah ya. Nah, ya. Kontrol Shift plus digit 0 gitu. Oke. Oke. Nanti dikasih sendiri aja ya Bapak Ibu ya. Ya, ini kita biar enggak kelamaan ya, karena memang ya coba yang lanjutannya 15 dibagi dengan 360 derajat ya, sama dengan berapa Bapak Ibu? 54. Oke, 10 dibagi 100 dikali 360 sama dengan berapa Bapak Ibu? 36 derajat. 36. Baik, lanjut berikutnya 36. 25 dibagi kemudian dikali 360 sama 90. 90. Oke, baik. Lanjut berikutnya 30 bagi 100 dikali 360 108 sama dengan 108. Totalnya harus berapa Bapak Ibu seluruhnya? 360 derajat. 360 derajat. Kalau di total nanti kok enggak 360 berarti Bapak Ibu ada yang salah dalam menghitungnya. Baik, sekarang kita masukkan untuk prosentase. Diagramnya caranya di cut ini ya. Terlihat ya cutnya ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, pilih yang P. Ini kan kita diagram lingkaran ya. Pilih yang P. Kemudian judulnya tadi apa Bapak Ibu? Judulnya hasil panen. Hasil panen ya. Hasil panen. Hasil panen kita kasih judul hasil panen. Terus habis itu yang pertama tadi apa Bapak Ibu di sini yang pertama? Cabai, Pak. Oh, cabai. Cabainya berapa persen tadi? 20%. Kita tulis 20 ya kan? Terus habis itu kedelai berapa? 15%. Nah, 15 kita tulis 15. Terus habis itu Kacang tanah 10. Kacang tanah berapa Bapak Ibu? 10. 10. Jagung 25. Berapa? Jagung 25. Jagung 25. Baik. Terus terakhir singkong 30. Berapa singkongnya? 30. Nah, kalau sudah jadi seperti ini nanti otomatis sudah jadi Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Loh, sudah jadi. Nah, tinggal kalau pengen persennya kita tampakkan ini. Persennya kita tampakkan ya. Sudah ya? Bisa ya Bapak Ibu ya? Iya. Nah, untuk yang derajatnya sudah terbangun dengan sendirinya ya. Kalau pakai aplikasi seperti ini ya. Ya, derajatnya sudah terbangun dengan sendirinya. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan sampai sini? Paham, Pak.
Tidak ada ya? Nah, baik. Di mana tadi Pak buatnya? Buatnya adalah di insert, kemudian kita klik card, kemudian kita klik. Di situ ada pilihannya, ada P, ada line, ada kolom, terserah kita mau pakai diagram yang mana ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik. Sekarang loh, ini ada diagramnya, kita disuruh nebak jumlahnya. Wah ini, silakan Bu Susi satu orang. Iya. Untuk membacakan nomor 3. Bu Nur Irmayanti, silakan Ibu Nur. Ibu Nur. Wah, Ibu Norma? Iya, Bu. Iya. Diagram tersebut menggambarkan jenis pakaian yang diproduksi suatu konveksi. Banyak jaket adalah 100 buah. Berapakah banyak jumlah kaos yang diproduksi? Kaos itu warna biru ya. 10%. 10%. Nah, kalau ada soal seperti ini gimana Bapak Ibu? Penyelesaiannya yang dicari dulu apa kira-kira? Jumlah seluruhnya, Pak. Jumlah jaket. Harus tahu jumlah seluruhnya lah. Di sini jumlah seluruhnya belum ada ya. Gimana ini kira-kira? Kalau seperti ini bisa juga jalan pintas, Pak, pakai perbandingan, Pak. Lah, jumlah seluruhnya kita tahu ya. Jadi kalau jaketnya saja 50% itu 100, berarti 100%-nya adalah 200. Kan begitu. Berarti nanti gimana cara mengerjakannya? Ya, kalau kita sudah tahu jumlahnya 50% bukan 100, berarti 100%-nya adalah jumlahnya, jumlah keseluruhan 200 ya, jumlah keseluruhan 200. Berarti gimana Bapak Ibu untuk mencari 200 dikali 10%, Pak. Kaos itu 10 per 100 kali 200. Nah, 10 per 100 jadi persennya 10 per 100 kali 200. 10 per 100. 10% itu artinya 10 per 100 kali 200. 200. Maka di sini akan ketemu berarti berapa Bapak 20. 20 kaosnya loh. Ini memang kelihatannya remeh ya. Ada gambar terus kita disuruh nyari, tapi kalau enggak tahu rumusnya juga bingung Bapak Ibu ya. Seperti ini ya. Jadi yang didahulukan yang ini ya. 10% dikali jumlah keseluruhan ya. Jumlah keseluruhan produksinya ya. Seperti itu. Maka ketemu 20. Jadi kaosnya 20. Nah, kalau celana pendeknya berapa Bapak Ibu kira-kira celana pendek? 25 per 100 kali 200. 200. 30 biji. 25 kali 30. 2. 50 ya. 50 buah. 50. Betul. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti tergantung di sini soalnya yang ditanyakan kaos, apa yang ditanyakan celana. Kalau kayak gini ini bisa pakai perbandingan Pak Ilmi ya? Gimana caranya Pak? Monggo silakan Pak. Ya, yuk kita bagi ilmu hari ini ya. Silakan. 10 banding 50. 10 banding 50 dibanding per 50 gini dah Pak. Ya, 10 banding 50. Dulu aja, Pak. Nah, sekarang jaketnya kalau jaketnya 100 berarti taruh di bawahnya 100. Berarti 10 per 50 sama dengan titik-titik per 100. Dan X per 100. Sama dengan titik-titik per 100. X per 100. Berarti jawabannya 20. Berarti dia 10 per 50 itu setara dengan 20 per 100. Setara dengan 20 per 100. Boleh, ya betul. Pak Ilmi ada yang bertanya, 200 dari mana katanya? Oh, 200 jumlah keseluruhan. Nah ini Bu,
jaketnya itu kan 50%. Nah, 50%-nya saja 100. Berarti seluruhnya ini berapa? Seluruhnya berarti 200 begitu ya. Paham Bapak Ibu? Jadi jaketnya kan 50%. 50%-nya separuhnya itu jumlahnya 100. Berarti 100 tambah 100. Berarti penuh 200. Begitu ya. Matur. Boleh pakai cara yang ini boleh. Nah, bisa itu juga Pak dibalik Pak. 50% itu 100 per 50 kali 100. Oh ada lagi Pak, gimana? 100 itu kan 50%. Ini tadi 20 per 100 ya. Terus gimana? Ada lagi 50%. Ya 100 per 50 dikali 100 itu. Dikali 100 jaket. 100 jaket. Nah, itu kan hasil 200. Hasilnya 200. Oh, maksudnya Bapak ini nyari jumlahnya toh, Pak? Jumlahnya, ya. Oh, nyari jumlah keseluruhan. Ya, berarti saya taruh di atas ya. Ya, tak kira ada cara baru. Ya, ternyata nyari jumlah keseluruhannya ya. Boleh ya. Jadi, jumlah keseluruhan itu seperti ini ya. Nah, jadi diketahui jumlahnya 200 ya. Baik. Oke, sepertinya kalau matematika enggak usah terlalu lama ya Bapak Ibu ya. Cukup 1 jam ini sudah luar biasa ya. Yang penting pemahamannya terbentuk ya. Boleh Bu Dirmawati. Bu Dirmawati mau kasih soal katanya. Boleh Bu. Mau kasih soal? Bisa share screen Bu? Saya kirim di grup nanti Pak, soalnya saya pakai handphone ini. Oh iya. Silakan Bu. Kalau dikirim di grup nanti kita kritisi di grup saja ya. Kita hitung bareng-bareng gitu ya. Nanti yang mana gitu ya. Tak kira bisa share screen. Kalau share screen malam ini saja gitu. Jadi Bu, nanti bisa dikirim ke grup, kita kritisi bareng-bareng. Nanti kita cari cara yang termudah yang mana begitu ya. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup sampai sini ya. Nanti kita perdalam lagi karena kan hari Minggu kan libur ya. Bisa dipakai untuk tanya jawab. Silakan nanti kita bareng-bareng mengerjakan di grup, di screenshot. Ini cara saya. Screenshot lagi ini cara saya. Nanti kita cari cara yang termudah. Bapak Ibu. Sepertinya sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan selamat bermalam minggu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, lancar seluruh urusannya, manfaat ilmunya. Amin. Terima kasih. Saya serahkan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Pak Ilmi. Izin Pak. Terima kasih Saya baru dapat teman-teman. 1 soal malam ini Pak Ilmi baru masuk Zoom. Terima kasih Pak Ilmi. Ketinggalan 1 soal. Baik Bu, nanti bisa nyimak di YouTube-nya ya. Ya, bisa nyimak di ketinggalan saya Bu malam ini. Ya. Untuk malam ini saya harap, kami harap walaupun beberapa soal ya, tapi bisa dipahami gitu. Bagaimana cara untuk membuat KPK, bagaimana cara untuk membuat FPB, memahami soalnya gitu ya. Nah, sekarang saya juga nambah ini lagi, banyak nambah ilmu lagi di matematika nih, kita bisa sharing-sharing ya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat beristirahat, selamat bermalam minggu ya. Saya tutup untuk malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.